Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan mengenai saham preferen dan saham biasa. Saham preferen dan saham biasa. Setiap perusahaan memerlukan sumber dana untuk operasional, ekspansi, dan investasi. Sumber dana bisa berasal dari internal seperti laba ditahan dan eksternal seperti utang dan saham. Biaya modal adalah tingkat pengembalian yang diharapkan investor sebagai kompensasi risiko dan jadi acuan untuk menilai kelayakan investasi. Ada dua jenis saham, yaitu saham preferen dan saham biasa. Saham preferen punya hak prioritas atas dividen, tapi tidak memiliki hak suara. Sedangkan saham biasa memberi hak suara kepada pemegangnya. Namun, dividennya tidak tetap dan tergantung kinerja perusahaan. Pengertian biaya modal. Biaya modal atau cost of capital adalah biaya nyata yang harus dikeluarkan perusahaan untuk memperoleh dana dari berbagai sumber seperti utang, saham preferen, saham biasa, maupun laba ditahan. Sebagai contoh, Tuan C meminjam 2 juta rupiah selama 6 bulan dengan bunga 4% per bulan dan biaya administrasi. Maka perhitungannya, biaya bunga sama dengan 4% dikali 6 dikali 2 juta rupiah sama dengan 480.000. Total biaya sama dengan 480.000 ditambah 100.000 rupiah sebagai biaya administrasi sama dengan 580.000 rupiah. Maka biaya modal per bulan sama dengan 580.000 dibagi 2 juta rupiah dibagi 6 sama dengan 4,83%. Fungsi biaya modal. Biaya modal umumnya dihitung setelah pajak atau after tax basis, karena mencerminkan biaya real yang benar-benar ditanggung perusahaan. Konsep ini banyak digunakan dalam metode penilaian investasi, seperti net present value atau profitability index, di mana biaya modal berfungsi sebagai diskon rate untuk menilai kelayakan suatu proyek. Penting juga untuk menjaga konsistensi perhitungan, artinya tingkat pengembalian atau rate of return dan biaya modal harus dihitung dengan dasar yang sama. Apakah menggunakan before tax basis atau after tax basis? Dengan begitu, hasil analisis investasi akan lebih akurat dan dapat dibandingkan secara objektif. Biaya modal hutang jangka pendek adalah biaya yang timbul dari kewajiban dengan masa pengembalian kurang dari 1 tahun. Contohnya antara lain hutang dagang, wesel bayar, dan kredit bank jangka pendek. Perhitungannya menggunakan rumus KT sama dengan KB dikali 1 minus T, di mana KT adalah biaya hutang setelah pajak, KB adalah biaya hutang sebelum pajak atau tingkat bunga, dan T adalah tingkat pajak. Rumus ini menunjukkan bahwa beban bunga yang bisa dikurangi pajak membuat biaya hutang sesudah pajak menjadi lebih rendah dibanding sebelum pajak. Biaya modal hutang jangka panjang. Sumber biasanya dari obligasi atau quote of bond. Metode perhitungan. Metode singkat atau present value. Rumus metode singkat yaitu KD sama dengan I plus N dikurang NB per N dibagi NB plus N per 2. Keterangan, I sama dengan bunga obligasi per tahun, N sama dengan harga nominal obligasi, NB sama dengan nilai bersih penjualan obligasi, N sama dengan umur obligasi. Biaya modal saham preferen. Definisi atau KP, biaya real yang harus dibayar perusahaan untuk menerbitkan saham preferen. Karakteristik saham preferen. Yang pertama, dividen dengan besaran konstan. Yang kedua, sifat gabungan antara hutang dan saham biasa. Dan yang ketiga, hak prioritas dalam pembagian laba dan likuidasi. Biaya modal saham biasa dan laba ditahan. Biaya ekuitas atau KE, biaya untuk mendapatkan dana melalui penjualan saham biasa atau investasi laba ditahan. Sumber dari internal, penahanan laba atau laba ditahan, dari eksternal, penerbitan saham biasa baru. Biaya modal laba ditahan sama dengan biaya modal saham biasa. Laba ditahan yang diinvestasikan kembali memerlukan perhitungan biaya modalnya. Model diskonto dividen atau MDD.
Konsep biaya ekuitas adalah tingkat diskonto yang menyeimbangkan nilai sekarang seluruh dividen masa depan dengan harga saham saat ini. Formula PO sama dengan D1 per 1 plus KE ditambah D2 per 1 plus KE pangkat 2 ditambah dengan DT per 1 plus KE pangkat T. Keterangan PO sama dengan harga pasar saham saat ini, DT sama dengan dividen periode T, KE sama dengan tingkat keuntungan yang disyaratkan investor. Model CAPM, Capital Asset Pricing Model, metode penetapan biaya modal melalui analisis hubungan return saham dengan return pasar. Rumus CAPM yakni RI sama dengan RF plus RM dikurang RF dikali beta I. Keterangan RI sama dengan tingkat return saham yang diinginkan, RF sama dengan tingkat return bebas risiko, RM sama dengan return portofolio pasar yang diinginkan, beta I sama dengan koefisien beta saham I. Kesimpulan, biaya modal, biaya real untuk memperoleh dana dari berbagai sumber, mencerminkan tingkat pengembalian yang diharapkan investor dan risiko perusahaan. Biaya hutang, bunga pinjaman plus biaya tambahan. Metode perhitungan berbeda untuk hutang jangka pendek versus jangka panjang atau obligasi. Saham preferen, dividen tetap dan hak prioritas. Biaya modal sama dengan dividen dibagi harga bersih saham. Saham biasa dan laba ditahan. Perhitungan DDM atau CAPM, mempertimbangkan pertumbuhan dividen dan risiko pasar. Fungsi penting, dasar pengambilan keputusan investasi, NPV, IRR, Profitability Index. Tujuannya struktur modal optimal dengan WACC minimal.